Kausar diartikan dengan haudun Nabi, telaganya Nabi. Ini paling masyhur, Pak. Kausar adalah telaganya Nabi. Disebutkan di sini dalam hadis Muslim dari Anas bin Malik, ketika kami, kata Anas, sedang bersama Nabi, tiba-tiba Nabi menundukkan kepalanya sejenak. Tidak lama mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kami para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma adhakaka?" Ya Rasulullah, kenapa Anda tersenyum? Beliau menjawab, "Nazalat alayya anipan surah, barusan turun surat kepadaku." Nah, ketika Nabi mengatakan surat ini, beliau membaca basmalah, Pak. Hanya di surat inilah Nabi ketika dikatakan surat turun membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, sampai selesai. Baca basmalah dan baca surat sampai selesai. Nah, kemudian beliau bertanya kepada sahabat, "Tahukah kalian apa itu kautsar?" Mereka menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui apa itu Al-Kautsar." Kata Rasul, Kautsar adalah nahrun wa'adanihi Rabbi, satu sungai yang Allah janjikan kepadaku, dan di atasnya ada khairun kasir, banyak kebaikan-kebaikan. Dan Kautsar ini adalah haudun, satu telaga yang dimana semua umatku akan mendatanginya. Semua umatku akan datang ke telaga tersebut. Bejana-bejananya banyaknya seperti jumlahnya bintang di langit. Banyak jumlahnya bejana sejumlah bintang di langit. Tetapi di antara umatku ada seseorang yang diusir dari tempat tersebut. Ada seseorang, Pak, ketika masuk ke telaga Nabi dilarang, diusir. Kata Nabi, "Innahu min ummati." Itu umatku, kenapa diusir? Kemudian dikatakan kepada Nabi, "Innaka la tadri ma ahdatsaka ba'dak." Innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Hai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang telah dia buat setelah engkau wafat. Artinya orang ini mengada-ngada setelah wafatmu. Sepintas di sini mengatakan bahwa orang yang membuat hal-hal yang baru itulah yang akan ditolak untuk datang ke telaga Nabi SAW. Betul nggak, Pak? Sepintas hadis ini mengatakan orang yang membuat hal-hal yang baru, anggaplah bid'ah, maka dia akan ditolak untuk mendatangi telaga Nabi SAW. Para ulama menjelaskan di sini, makna di sini adalah dia khususkan untuk orang yang murtad dan orang yang munafik. Nabi kenapa mengatakan dia umatku? Karena beliau melihat dari sisi dia beriman, bersyahadat, sholat, puasa, zakat, sementara hatinya tidak beriman. Oleh karena itu Nabi mengatakan dia umatku, padahal bukan umatnya. Kenapa? Karena hatinya tidak seperti itu. Yang kedua, yang mengatakan ini terjadi kepada satu kelompok, mereka mengatakan iman kepada Nabi, syahadat kepada Nabi, itu hidup di masa Nabi masih ada. Mereka iman, tetapi setelah Nabi meninggal dunia, wafat, orang ini malah jadi murtad. Nah, makanya Nabi ketika mengatakan dia umatku, itu ketika Nabi masih hidup, dan dia melihat sendiri bahwa orang ini beriman kepada Allah Ta'ala. Karena dia iman, akhirnya dikatakan innahu min ummati, dia umatku. Padahal kenyataannya setelah Nabi wafat, dia malah murtad.
Ini yang kedua. Dan yang ketiga, maksud dalam ayat ini ialah satu kelompok yang membuat hal yang baru, yang sekiranya membuat hal-hal baru yang berisikan dengan akidah seperti akidah kita dengan Syiah beda. Nah, Syiah atau Khawarij ini beda dengan kita. Inilah yang dimaksud dengan ayat tersebut. Kalau yang kecil-kecil Pak, bidah kecil-kecil itu tidak termasuk dalam hadis ini. Insya Allah tidak termasuk. Ini yang besar-besar, dosa yang besar, apalagi akidah. Maka termasuk orang yang tidak akan pernah mendatangi telaga Rasulullah SAW. Ini yang